warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zimata Firusdi. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai encapsulation. Encapsulation adalah pembungkusan atribut, properti atau field dan tingkah laku atau metode di dalam sebuah kelas untuk menyembunyikan dari kelas lain, sehingga kelas lain tidak dapat mengakses atribut tersebut dan metode yang disembunyikan di dalam kelas yang lainnya. Di dalam sebuah kelas terdapat atribut dan metode yang memiliki hak akses tertentu terhadap environment atau lingkungannya. Hak akses ini biasa disebut access modifier. Access modifier ini terdiri dari private, protected, dan public. Private itu memberikan hak akses hanya kepada anggota kelas tersebut, sedangkan protected memberikan hak akses kepada anggota kelas lain kelasnya dan anggota kelas hasil inheritance. Sedangkan public adalah memberikan hak akses kepada properti dan metode agar dapat digunakan di luar kelas tersebut. Sekarang giliran saya Jonathan Hendro akan menjelaskan tentang membuat kelas pada Java. Belajar membuat kelas pada Java, sebelum membuat kelas terlebih dahulu, kita harus mengenal objek, kelas, metode, dan atribut. Objek itu adalah orang, benda, dan sebagainya yang memiliki atribut, dapat melakukan metode, dan tergolong dalam kelas tertentu. Kelas dapat diartikan sebagai jenis untuk mengelompokkan objek-objek yang ada. Atribut itu sesuatu yang dimiliki oleh suatu objek. Metode sendiri adalah suatu yang dapat dilakukan oleh suatu objek. Untuk lebih jelasnya, kita menggunakan pendekatan analogi. Misalnya, Adi itu sebagai orang, itu sebagai objeknya. Adi termasuk kelas manusia. Adi memiliki atribut tangan, kaki, mulut, dan sebagainya. Adi memiliki metode tertawa, menangis, berjalan, berlari, makan, dan sebagainya. Maka dari itu, metode juga dapat disebut sebagai behavior atau hal yang dapat objek lakukan. Warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya akan menjelaskan tentang program kalkulator sederhana dengan menggunakan program OOP. Nah, pertama itu di program kita membuat dulu sebuah menu kalkulator sederhana, yaitu di menu itu terdapat penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Nah, setelah menu kita buat percabangan untuk menentukan pilihan. Di pilihan pertama percabangan itu yaitu penjumlahan. Kita masukin dulu rumus-rumus di percabangan itu. Nah, di pilihan yang percabangan kedua itu ada pengurangan, yang sama kayak di pilihan program pertama. Di percabangan pertama kita lakukan pengurangan. Nah, yang ketiga kita lakukan perkalian. Di percabangan ketiga itu perkalian. Nah, yang keempat pembagian. Terus sama-sama kita masukin dulu rumus-rumusnya. Nah, setelah itu kita baru mendefinisikan inputannya dengan menggunakan def jumlah untuk memasukkan inputan nilai. Di inputan pertama itu penjumlahan, kita masukkan nilai inputannya ke dalam def itu untuk didefinisikan. Kedua itu untuk mendefinisikan kurang. Yang ketiga untuk mendefinisikan perkalian. Untuk yang keempat mendefinisikan pembagian. Setelah itu kita tinggal panggil programnya untuk dibuat di input. Nah, setelah itu selesai. Oke, terima kasih. Ya, saya Kaukwani selanjutnya akan menjelaskan tentang membuat konstruktor pada Java. Konstruktor merupakan suatu metode yang akan memberikan nilai awal pada saat suatu objek dibuat. Pada saat program dijalankan, konstruktor akan langsung memberikan nilai awal pada saat perintah new membuat suatu objek. Dan pada saat kita bekerja dengan konstruktor, hal mendasar yang perlu diperhatikan adalah 1. Nama konstruktor sama dengan nama kelasnya. 2. Tidak ada return type yang diberikan ke dalam konstruktor signature. 3. Tidak ada return statement di dalam tubuh konstruktor.